gitu loh. Karena apa saya datang hari ini juga, karena jujur memang saya terpancing emosi tadinya dengan ngomong seperti itu saat live ya. Kalau saya tidak datang itu namanya saya pengecut, namanya saya banci kalau itu. Karena dengan ngomong seperti itu jauh tak datengin ke sini. Boleh jujur, boleh tidak jujur. Pertanyaan terakhir, lihat sini Gus. Iya, monggo. Sampean mengobati orang, pernah kan yang keluar paku ataupun kawat atau apapun? Iya. Apakah itu settingan? Saya juga heran dengan sikap panjenengan itu yang menurut saya aneh ya. Anehnya bagaimana? Panjenengan pengen tahu, setelah itu saya undang ke sini, lah kok panjenengan itu masih marah-marah, kan heran saya. Gus. Nanti dulu, saya lagi ngomong belum selesai Kang. Adabnya yang dijaga ya. Ini di rumah saya. Jadi gini, kalau tadi saya mengatakan proses pengobatan dengan menggunakan media-media, baik itu kunir dan lain sebagainya, sama lalu jawab itu herbal. Ya memang pengobatan di tempat kita ini menggunakan metode 3 pilar. Yang pertama, diobati dulu psikisnya. Yang kedua, diobati non medisnya. Dan yang ketiga, diobati medisnya. Jadi kita di sini menggunakan 3 pilar. Yang pertama, psikisnya itu pikirannya. Pikirannya ditenangkan dulu. Diminta untuk pasrah kepada Allah dengan membaca syahadat yang banyak. Yang kedua, gangguannya biar hilang itu diruqyah dengan menggunakan sholawat nuridat. Nah setelah itu baru mereka diobati dengan media sarana seperti kunir dan lain sebagainya. Itu untuk medisnya gitu, karena kita memang alternatif herbal gitu loh. Jadi ada medis, non medis dan medis. Jadi nggak semuanya. Sampai pengennya itu kayak orang-orang itu keluar keris begitu, keluar paku kayak begitu, atau kesurupan atau bagaimana. Ketika terjadi hal semacam itu di luar dari keinginan kita, di luar dari kemauan kita. Saya bisa aja nyeting ketika panjenengan datang gitu, terus ada yang saya keluarkan kerisnya kayak gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Itu namanya bukan real pengobatan. Itu hanya untuk settingan, hanya untuk trik saja, hanya untuk supaya viral saja. Kalau saya mau bikin viral seperti itu bisa dengan datang tadi saya nyuruh orang. Tapi kan saya lakukan. Kenapa? Karena memang hal-hal terjadi hal semacam itu terjadi ketika di luar dari kekuasaan kita, keluar dari kemampuan kita. Kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan sholawat Al-Fatihah. Ketika ada yang punya gangguan sihir, keluar paku dari mulutnya itu ada. Kalau panjenengan bener-bener, ini demi Allah ya, ini bukan settingan, bukan trik. Besok kalau jenengan tetap mau berada di sini, kita datangi bersama-sama orang yang namanya Bu Suprihatin. Ada paku di dalam kakinya, ada paku di dadanya, bukan di dalam ususnya. Kang Adi, bukan settingan, bukan real. Loh, masih nggak percaya kayak gitu? Kan berarti dia bukan mencari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Gaya apa tubuhnya aja udah nggak enak kan gitu. Sekarang mau cari kebenaran apa pembenaran? Ya tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi beliau ngelesnya pinter banget, cara ngomongnya itu tertata rapi. Jadi seolah-olah itu beliau itu benar, seolah-olah ngeset kata-katanya itu indah banget. Jadi biar seolah-olah saya tuh kena sekak tuh, tek nggak bisa ngomong. Ya, seolah-olah dibikin seperti itu. Jenengan memang luar biasa. Tak akui dalam berstatement saat ngobrol itu keren. Ya, sedangkan faktanya saat kita melihat mana ya faktanya? kan, Tanya mereka semua. jenengan yang aduh. Itu faktanya masa, mereka semua. Ya kan seperti itu. Ya, ada saya nggak bisa nyebut seseorang ya. Saat jenengan di tempat A, di tempat B, di tempat saya di konten A, konten B, konten C ada yang wah bisa ngeluarin ini, bisa ngeluarin itu. Yang notabene itu ya aku males bongkar-bongkar aja. Saya bukan
orang yang konten kreator yang bongkar trik-trik orang bukan yang seperti itu, nah kan. Cuman saya pingin tahu panjenengan, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan panjenengan pengobatannya real, benar-benar ngobati. Itu malah justru akan saya support, akan saya dukung, ya kan. Tapi kalau panjenengan ngomongnya justru seperti itu, saat di belakang ngomong apa, saat saya datang ke sini ngomong apa, itu selalu berbeda. Itu luar biasa memang panjenengan ngelesnya, tak akui luar biasa, keren, hebat, ya kan. Jadi seolah-olah begitu di sini pengobatannya ya hanya dengan ruqyah, hanya dengan doa, ya kan. Ditambah lagi dengan herbal ya, luar biasa lah, keren. Gus Samsudin, saya acungi jempol 4 deh. Kalau ini saya buka sepatu 4 jempol. Pinter ngelesnya, pinter, luar biasa. Ya sudah, berarti kalau seperti ini memang yang sampai cari itu bukan sebuah kebenaran, tapi pembenaran sesuai dengan opini jenengan. Karena orang itu akan beropini baik ketika hatinya itu baik, pikirannya baik. Ketika opininya buruk berarti pikirannya buruk dan juga hatinya buruk. Sudah, itu saja. Oh, jadi sudah, saya tidak akan menjelaskan apapun, karena ketika saya jelaskan pun juga tidak sampai terima. Jadi ya sudah, tidak ada kata sepakatnya, karena panjenengan memang tidak mencari kebenaran di situ. Kalau sampean mencari kebenaran, tentu panjenengan akan bertanya ke pasiennya, atau Gus, ayo datangin pasiennya, atau sampean lihat secara langsung, kan begitu. Ayo kalau mau datangin pasiennya sekarang, jangan nunggu besok. Saya masih ada jadwal lagi, saya masih acara TV, saya masih ada syuting, gitu loh. Karena apa saya datang hari ini juga? Karena jujur memang saya terpancing emosi tadi jenengan ngomong seperti itu saat live. Ya, kalau saya tidak datang, itu namanya saya pengejut, namanya saya banci kalau bang. Karena jenengan ngomong seperti itu jauh, tak datengin ke sini. Saya menyuruh panjenengan untuk melihat secara langsung. Sekarang sudah sampean lihat, bahkan ada pasien sekarang saya masih menunggu. Kalau mau nemuin beliau, Ibu Suprihatin, yang di ronsen di rumah sakit Iska ada paku di dalam tubuhnya, saya kasih alamatnya, atau ngajak polisi sini, atau ngajak santri saya datangin ke sana. Kalau sama saya itu namanya settingan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ada pasien yang menunggu saya banyak. Kalau mau nunggu sabar, ya silahkan. Tentu saya lebih mementingkan pasien saya daripada hanya untuk membuktikan sesuatu hal yang menurut saya nggak perlu dibuktikan. Mau percaya, monggo. Nggak percaya, nggak apa-apa. Karena saya tidak sakti, saya tidak bisa apa-apa. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu yang penting keimanannya, yang penting ketakwaannya, kesabaranmu itu adalah kesaktian. Itu prinsip saya. Dan saya tidak pernah memaksa orang lain supaya percaya dengan saya. Mau percaya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Itu aja. Saya tanya sedikit, jenengan jawab sedikit, nggak usah panjang lebar. Siap? Monggo. Sampai sekarang Gus Samsudin masih membuka praktek pengobatan? Saya dari dulu Masih atau enggak? mereka datang untuk bersilaturahmi. Yang mendoakan itu saya, yang mengobati itu Allah. Jadi kalau saya mengobati itu salah. Oke. Paham? Tapi masih ada praktek pengobatan? Mereka datang silaturahmi, saya terima. Oke. Yang kedua, masih mengobati pasien dengan media keris? Seperti yang saya lihat tadi. Di samping saya ada yang namanya keris baju sengkelat, ada dupa, ada kendi. Saya mendoakan orang dengan Al-Quran dan sholawat. Ini semuanya adalah sarana, termasuk tangan saya, mulut saya, nafas saya, ini semuanya adalah sarana, termasuk kunir dan madunya. Masih mengobati orang dengan keris? Saya mengobati seseorang dengan Al-Quran dan sholawat. Berarti sudah tidak mengobati orang dengan keris? Insya Allah tidak. Nah tadi gunanya ada keris apa? Keris itu adalah ageman. Keris itu adalah ageman. Kalau orang Jawa, sama-sama kayak punya pegang HP, sampean pegang kunci dan lain sebagainya. Untuk penguat atau untuk sebagai ageman jenengan, penenang. Namun kemana-mana kalau nggak bawa HP kan nggak tenang. Saya orang Jawa, ya ada pusaka yang saya pegang. Masih narik pusaka di dalam tubuh orang? Saya sampaikan demi Allah, dari dulu saya tidak pernah narik pusaka dalam tubuh orang. Ya yang kalau di dalam tubuh orang katanya ada keris? Itu namanya salah
paham. Yang ketika saya meruqyah orang lalu keluar paku dari mulutnya, itu saya bukan menarik pusaka dari dalam tubuhnya, itu keluar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendoakan seseorang, membaca doanya, semuanya saya membaca rotibul hajat, lalu ketika itu ada yang dohir di dalam tubuhnya atau di sekitarnya, itu bukan dari dalam tubuhnya. Contoh, gangguan sihir yang menggunakan tanah kuburan atau yang menggunakan kekuatan angin, semuanya terbang merah, itu ada sesuatu hal atau buhul di dalam rumahnya, lalu dohir di dalam sekitaran tubuhnya, itu bukan di dalam tubuhnya, tapi yang mengganggu di dalam dirinya. Jadi jangan salah paham. Ada seorang terkena sihir, ada pusaka ataupun banaspati yang menyerang dalam rumahnya, biasanya meledak di atas rumahnya, ada gangguannya di sana. Ketika didoakan di sini, ada yang keluar dari dalam tubuhnya, seumpamanya. Itu bukan dari tubuhnya, tapi ikatan atau kut kalau dalam Al-Quran yang menjadi buhul atau ikatan menjadi penyakitnya. Jadi jangan salah paham. Ini loh, orang yang tidak tahu tapi nggak mau tahu dulu, belajar dulu baru ngomong ketika ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Tidak seperti itu. Satu pertanyaan terakhir. Saya tidak akan mendebat seluruh pertanyaan sampean, jawaban dari sampean. Saya tidak akan ada debat di sini. Saya hanya ingin jenengan menjawab. Boleh jujur, boleh tidak jujur. Pertanyaan terakhir. Lihat sini, Gus. Iya, monggo. Sampean mengobati orang, pernah kan yang keluar paku ataupun kawat atau apapun? Iya. Apakah itu settingan? Demi Allah, demi Rasulullah, yang orang Ibu Suprihatin keluar paku dari mulutnya, keluar paku dari kakinya, yang tanpa luka, itu real. Oke guys, kita udah dapat jawaban beberapa. Dan ini nanti dulu, jangan diputus dulu. Dan ini boleh datang ke sana bersama Babinsa sini atau polisi sini, datang ke sana, atau boleh tanya ke kecamatan sana, boleh tanya ke dokternya. Dan demi Allah, insya Allah akan saya pertemukan dengan jenengan, atau panjenengan ke sana dulu. Silahkan. Oke, kita udah dapat beberapa jawaban karena yang selama ini banyak orang pertanyakan. Tadi saat saya tanya apakah masih buka pengobatan? Ya kalau ada yang silaturahim. Yang kedua, saat saya ada pertanyaan apa masih mengobati dengan keris dan lain-lain, beliau menjawab belibet-belibet macam-macam, diputar-putar. Tapi ketika saya tekankan apakah masih mengobati pengobatan dengan keris, dia jawab udah enggak, ya kan? Dan apakah benar kalau orang yang keluar paku dari dalam tubuhnya, beliau jawab demi Allah itu real. Ya udah. Terus aku mau ngomong apa lagi? Kalau saya tidak percaya mendebat, nanti dibilangnya di sini saya hanya cari pembenaran. Ya dong. Kalau saya mendebat nih, pasti beliau akan jawab, "Oh, jenengan berarti datang sini hanya mencari pembenaran." Walaupun faktanya sampai saat ini saya tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi di dalam Padepokan Gus Samsudin. Zong col, tahu col? Tahu. Zong. 0. Karena yang sampean cari bukan sebuah kebenaran, tapi sampean mencari sebuah pembenaran. Kayak sampean mencari sesuatu hal yang bisa sampean salah-salahkan, kan begitu. Terus sekarang yang mau sampean salahkan apa? Bagaimana salahnya dek mana, kan begitu. Santri ngaji, pengobatan di tempat terbuka, salahnya dek mana? Enggak. Saya tahu sampean itu mencari sesuatu hal yang salah yang bisa sampean salahkan, yang bisa sampean goreng nanti di media. Akhirnya sampai nanti viral dan terkenal. Loh, apa yang saya goreng di sini? Apa yang ya makanya dari tadi bahasa sampean kan kok pengobatannya begini aja, terus seperti apa yang sampean cari itu seperti apa? Kalau memang adanya seperti ini, apakah ya setiap orang yang diruqyah itu terus keluar paku? Atau saya sampean seolah-olah supaya saya itu membuat supaya keluar keris dari tubuhnya? Ya kalau memang itu nggak ada, apa ya mau diada-adakan, kan gitu. Kita di sini tuh apa adanya. Oke, jadi yang saya lihat dari ini setiap hari ya begini, bukan ini karena disetting saya mau datang. Makanya 1 bulan di sini. Dan Mas Andi, sampean sebagai asisten saya, beliau kalau mau 1 bulan di sini, walaupun saya nggak bisa ngasih uang, tapi saya menanggung beliau. Mau tidur di hotel saya tanggung, mau tidur di sini saya tanggung. Yang penting beliau mau di sini, mau pagi di sini sampai sore sampai malam, silahkan. Untuk melihat semua kegiatan saya. Bahkan saya pergi kemana-mana ikut, ayo. Sebentar lagi saya ada undangan dari seseorang yang nantang saya. Biasanya sudah nggak saya syuting karena apa?
karena saya nggak mau menampilkan suatu hal yang kontroversi. Nggak saya shooting, ada yang nantang saya, nanti saya juga saya keluar. Kalau mau ikut silahkan. Kalau panjenengan semuanya pengen namanya takdil ya bahasanya, takdil kalau di saya itu, atau mendohirkan pusaka. Mendohirkan pusaka itu enggak kok mendohirkan begini-begini, itu hanya trik saja. Mendohirkan itu yang pertama harus paham tempatnya, yang kedua harus paham penghuninya, yang ketiga apa yang disembunyikan oleh goibnya juga harus tahu. Jadi enggak asal di sembarang tempat didohirkan, kan begitu. Kalau di sana nanti terus panjenengan menunjuk saya pengen didohirkan di sana atau di mana, atau di tackle atau di mana, yang penting posisinya di tempat kegoiban tersebut, atau kalau kita bilang itu di kerajaannya, itu baru bisa. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Jadi paham, Kita buktikan berani. siap. Kan gitu kan enak. Kalau bisa, Saya tahu isi hatinya jenengan itu, saya tahu. loh. Tuh. Bukannya saya itu sok sakti, bukan ya. Saya tahu hati jenengan itu bagaimana, saya itu tahu. Dan saya harap ini walaupun direkam, bukan hanya sekedar konten, bukan sekedar hiburan, bukan hanya untuk mencari ketenaran atau keviralan, tapi benar-benar untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Terserah jenengan mau marah atau apa. Yang penting saya nerima jenengan. Jenengan masih ragu sama saya tahu kok jenengan itu ragu sama saya. Bukan masalah ragu. Enggak, sudah nggak usah Jenengan itu ditutup-tutupi. pinter banget. Bahasanya itu ragu, menyepelekan, dan sampean itu seolah-olah itu menganggap ya orang lain itu nggak sesakti jenengan. kan gitu. Loh. Ini namanya suuzon. Justru panjenengan udah menjas kalau saya itu ragu. Saya menyampaikan yang ada di hati saya, yang saya rasakan. Jadi kalau memang tidak ya sudah, kan yang penting saya jelaskan langsung. Orang Jadi- itu kelihatan dari hatinya ya seperti itu, yang keluar dari mulutnya ya seperti itu. Makanya saya sampaikan ke jenengan supaya jenengan itu tahu kalau kita membicarakan di belakang orang, nah itu baru yang namanya suudon. Pinter. Kalau kita di depan berarti kita minta penjelasan biar tidak Pinter. salah paham, kan Cerdas. begitu ya. Pinter. Jadi alasannya cukup keren guys. Sesuatu hal yang tidak Bisa ngomong sama orang yang Jakarta. tidak mungkin saya lakukan. Suruh Aduh. nginep di sini sebulan guys. Saya bekerja, saya punya kewajiban, saya punya kontrak dengan salah satu manajemen yang tidak Ya, mungkin wajar saya lah di tinggalkan. TV ya. Kita kan orang Tapi, kampung. Ya mintanya sebulan guys. Gini aja, pokoknya saya tunggu, silahkan. Aku juga tidak mau mengganggu. Kalau mau melanjutkan panjenengan, mau pengobatan, mau melanjutkan apa yang maaf buat saya bullshit. Ya terserah. Ya udah, saya melakukan pengobatan. Tapi saya kalau mau sampai merekam ya silahkan. Saya melakukan pengobatan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Medianya madu dan kunir dan media yang lainnya. Kalau dianggap musyrik itu urusan dia. Saya bukan tidak urusan menganggap saya. musyrik, weh. Musyrik apa sih tadi? Bullshit. Bullshit. Omong Ya kosong. itu urusan kamu ya. Urusan kita berdoakan aja wis. Gitu aja saya. Ya wis terserah. Ngeles terserah. Terserah saya sudah ya itu. Nanti kalau mau ikut ya ikut Hujan, aja. hujan. Ya. Col, ini bukan masalah hujan atau enggak, Col. Nunggu, Col, sayang, Col. Iya. Nah, bagi sini kita dikasih kopi doang, Col. Di warung sana 3.000, Col. Aduh, kumbung kopi gua. Kembung kopi di sini kopi doang. Kita keluar dulu apa cari makan ya, Col? Bisa. Di sini nggak ada makanan apa ya? Kita keluar aja dulu lah, kita cari makan sambil Lu sih Om, gaya-gayaan lu. bukan apa-apa, aku ingin coba dia juga, Enggak Cok. sampai lapar, jadi sampean Iya. Iya, aduh. sini. Yuk. Col, nanti tanya santrinya Gus Samsudin, coba di sini yang ada jual makanan atau apa. Kita di sini nggak makan, nggak. Yaudah, yuk. Guys, di sini kita mau 1 bulan yang makin kurus lah. Kita baru berapa 6 jam aja di sini udah nggak makan, nggak apa ya, Col. Ayo. Saya ambil mobil dulu. Woi. Iya, di sana. Ambil mobil. Kita pokoknya sampai pembuktian sampai nanti ya, Col ya. Iya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut apa gimana, Col? Hah? Ya nanti kita lanjut aja ya. Kita cari Oke. makan dulu ya. Oke, Iya. teman-teman, biarin lah nanti. Ya wis, pokoknya kalian biar bisa menilai sendiri. Kira-kira kucing tak kira apa? Kaget saya. Ayo. Ini potong aja ya udah. Potong aja udah. Iya. Ya, tapi jujur, Col, kamu seharian ngikutin kita, ya kan? Pendapat kamu gimana, Col? Aku juga nggak mau egois, Col.
Cuman kita kesini kopi. Pembuktian Ya. apa yang kita dapat kesini? Kita Memang dapat apa? Kita di sini nggak dapat apa-apa sih. Tekor lah. Tekor. Iya kan? Dia kira aku disuruh sini 1 bulan, dia mau bayar aku berapa? Emang dikira gajiku di bawah 50 juta per bulan? Kadang-kadang ini orang agak Susah. miring dia. Maka itu. Gini aja. Aduh. Gini Kang Mas. Gimana? Kalau bisa nanti lain waktu aku ini kan tak pulang Iya, malam ini. iya, Nanti jenengan ngantar saya sampai pulang ke Tegal iya, siap, atau lanjut ke Jakarta. siap, Jenengan coba ke sini lagi iya, menggantikan posisi saya untuk sementara untuk Siap. coba ngawasi Gus Samsudin. Nah, Ya. Nanti Dan bisa. itu nanti ditayangkan di channel sampean. Nama channelnya apa sampean? Nama channelnya Alam Misteri 013. Alam Misteri 013 ya. Siap pantau Gus Siap, Samsudin siap. ya. Nanti saya pantau nanti Ya. perkembangannya gimana. Gitu aja karena bukannya apa-apa. Aku yakin ini kayaknya udah ada something atau ada sesuatu ini. Ya kan biar lumayan tuntas lah, lumayan biar kuat juga tadi kan. enggak, ini bukan masalah kuat, maksudnya biar semuanya terang, biar Iya, iya. semuanya jelas. Ya, saya siap nanti Kita juga pantau lah. Aku juga nggak Ah. mungkin dengan sekonyong-konyong atau dengan emosi atau dengan apa kita langsung seperti itu. Iya benar. Ya kan? Karena tamengnya dia pintar. Kalau kita barbar, dibilangnya nggak punya adab. Tadi aja bilang sampai ini di sini tamu. Iya, emang kita di sini tamu. Iya. Tapi tamu yang seperti apa? Ya dong, tamunya kita di sini diundang karena Jadi nanti saya siap menggantikan sementara jenengan di sini. Insya Allah saya akan pantau untuk memantau. Iya. Dan itu kebenarannya bagaimana itu loh, dan sampai di mana kebenarannya. Itu boleh ditayangin di YouTube channel Ya. sampean Alam Nanti Misteri. boleh ya ditayangkan di YouTube saya ya. Boleh. Gitu Alam aja ya. Misteri 013 ya. Mm. Nanti biar disampaikan nanti teman-teman kalau yang mau tahu kegiatan-kegiatan sebenarnya setiap harinya atau bagaimana atau nanti proses pengobatannya seperti apa biar ditayangin di channel sampean aja ya karena jujur aku nggak enak dikira pansos dikira apa Iya. gitu loh dia ngomongnya seolah-olah hebat banget aku mau pansos kehidupanku tiap hari sama artis aja kan Iya. itu gitu aja Col ya. Oh iya. Oke, Oke, siap. teman-teman, kita lapar, kita mau cari makan dulu. Terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bincang-bincang lagi. Kita akan cari tahu kira-kira sebenarnya faktanya di lapangan seperti apa, ya. Ini juga sebenarnya saya tahu banget dia lagi masih ngomongin aku depan pasien. Cuman ya udahlah, biarkan. Nun wal qalami wa syukurun usikum manasi billahi. Ingat, ungdur maqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los.